Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan. Oh,
Ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Amin. Ini adalah pujian pengagungan, dan saya percaya setiap Bapak Ibu yang mendengar pujian ini pasti akan hati ditarik ke tahta Kristus untuk menyembah, memuji, dan menaikkan syukur kepada Tuhan. Biarlah segenap bumi, makhluk memuji kebesaran Tuhan. Setiap lidah mengaku, setiap hati percaya, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat, Tuhan penebus dosa. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan Yesus, ajaib Tuhan Yesus, selama-lamanya. Tuhan, Engkau ajaib. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan Yesus, ajaib Tuhan Yesus, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, 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 ajaib Tuhan.
kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Amin. Tuhan yang ajaib yang kita sembah. Ketik rame-rame, Tuhan yang ajaib. Ketik rame-rame, Tuhan yang ajaib. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Halo semuanya, saya menyapa yang ada di YouTube. Halo yang ada di Facebook, puji syukur. Wih, ramenya. Yang ada di TikTok, wow. Terima kasih sudah di-share, di tap-tap layar. Luar biasa, ramai banget. Tuhan memberkati setiap kita. Kita ada hari ini bukan karena kuat kita, tetapi karena penyertaan Tuhan. Semua karena anugerahnya kita ada hari ini. Puji dan syukur. Sebentar saya akan mendoakan Bapak Ibu sekalian, terkhusus ya, dan meng-sharingkan firman bagi saudara-saudara yang sedang khawatir saat ini, khawatir masa depan anak-anakmu, kesehatanmu. Saya akan mendoakan saudara-saudara sekalian, buka hatimu. Bukan karena kebaikanmu, bukan karena fasih lidahmu, bukan karena kekayaanmu, kau dipilih, kau dipanggilnya, bukan karena kecakapanmu, bukan karena baik rupamu, bukan karena kelebihanmu, kau dipanggil, kau mau dipakainya. Bila kita sembuh, itu karenanya. Bila kita punya semua daripadanya, semua karena anugerah, semua karena anugerahnya diberikannya bagi kita. Semua anugerahnya bagi Anda bila kita mau dipakainya, bila kita disembuhkan, bila kita diberkati,
bila kita diselamatkan, bila kita diampuni, bukan kuatkan tenaga kita, tapi semua only by grace, karena anugerah yang besar atas kita. Kami naikkan syukur kepadamu Tuhan, bukan karena kecakapanku, bukan karena baik rupamu, bukan karena kelebihanmu. Kau dipanggil, kau diurapinya. Amin. Bila kita dapat, itu karenanya. Bila kami mampu, semua dari padanya. Yes. Semua karena anugerahnya, diberikannya bagi kita. Semua anugerahnya bagi Anda, bila kita disembuhkan. Semua karena anugerahnya, diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita, bila kita disembuhkan, bila kita diampuni. Amin. Bila kita diurapi, bila kita dipanggilnya. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Hidup ini adalah anugerah Tuhan. Ketika rame-rame, hidup ini adalah anugerah Tuhan. Hidup ini adalah anugerah Tuhan. Semua baik dalam hidup kita karena kita semua mengalami yang namanya anugerah Tuhan dalam kehidupan kita semuanya. Hati yang terbuka, siap untuk mendengarkan firman. Khususnya saudara yang saat ini sedang khawatir, jangan khawatir lagi ya. Firman Tuhan datang memulihkan dan menyembuhkan engkau sekalian. Dari semula telah Tuhan tetapkan hidupmu dalam tangannya, dalam rencana Tuhan Yesus. Rencana indah telah Tuhan siapkan bagi masa depanmu yang penuh harapan. Bersama-sama semua baik. Semua baik. Semua baik. Segala yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik.
Kau jadikan hidupku berarti. Sejak semula Tuhan rancangkan kita baik, bukan kecelakaan. Maka hari ini hidupmu baik-baik saja. Ketika rame-rame, hidupku baik-baik saja. Amin. Dari semula telah Tuhan tetapkan hidupmu dalam tangannya, dalam rencana Tuhan Yesus. Rencana indah telah Tuhan siapkan, yes, bagi masa depanmu yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Tuhan perbuat di dalam hidup kita. Amin. Semua baik, sungguh teramat baik. Tuhan Yesus jadikan hidup kita berarti. Tuhan Yesus jadikan hidupmu berarti. Tuhan Yesus jadikan hidup ini berarti. Semua baik, semua baik-baik saja. Amin, amin. Yuk kita mau time for Bible yang akan menguatkan saudara-saudara sekalian, keluarga yang sedang khawatir ya. Ini firman dan doa-doa buat saudara yang sedang khawatir. Setelah dengar ini, engkau akan melihat hidupmu baik-baik saja. Kalau tidak baik sebelumnya, lewat doa-doa dan firman yang hadir akan menguatkan Bapak Ibu sekalian di time for Bible dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jangan khawatir. Ketik rame-rame, jangan khawatir. Habis itu ketik lagi, aku tidak khawatir. Ketik aku tidak khawatir. Setelah itu apa? Hendaklah bawa segala kekhawatiran itu kepada Tuhan melalui doa. Firman Tuhan akan saya buka beberapa bagian hari ini. Yang pertama terambil dari Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Firman ini waktu saya bacakan, saudara menyimak, kita akan merasakan bak Tuhan Bapa itu yang berbicara personal kepada setiap kita. Buka hatimu, firman Tuhan ini buat Anda sekalian. Filipi 4 ayat yang ke-6. Demikianlah sabda firman Tuhan Yesus bagi Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga.
Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan. Dalam doa, melalui doa ya, dan permohonan dengan ucapan syukur. Dua hal ini manjur banget. Yaitu apa? Doa dan ucapan syukur. Atau bisa juga sama maknanya, doa disertai ucapan syukur. Kemarin kami berkomunikasi satu keluarga yang banyak memberkati pelayanan ini, keluarga Koko Cingyang, ya, dan bincang-bincang yang mana keluarga ini banyak sekali mengalami kebaikan Tuhan. Dan mereka ada kesaksian bagaimana divonis dokter kanker, puji syukur, berkat doa, dan ya, mengucap syukur. Kondisi medisnya membaik dan hasil setelah dicek beberapa dokter, setelah pasca didoakan dan juga sampai ke luar negeri, itu kadar kankernya itu normal. Ketika bincang-bincang, dia sampaikan hal yang sama, dan ini firman Tuhan. Dengan usianya yang sudah melebihi 70 tahun, dia berkata pada saya, Pastor Andy, bantu doakan saya setelah ini. Apa itu? Supaya saya tetap bersyukur. Supaya saya banyak bersyukur. Supaya saya selalu bersyukur. Ternyata dengan bersyukur, hari ini justru kesehatannya pulih. Aktivitas toko, aktivitas kerja, aktivitas normal dijalani dengan baik. Umur sudah 70 tahun lebih. Saya juga melihat, mendengar cucunya mendapat pertolongan Tuhan. Anak cucu orang benar yang membawa hidupnya takut akan Tuhan, berdoa, disertai ucapan syukur. Badai boleh datang, vonis dokter boleh datang, ketakutan boleh datang, intimidasi boleh datang, tetapi orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan, dia tidak akan dikuasai, tidak akan dipenuhi oleh roh kekhawatiran. Khawatir itu roh, spirit, dan bisa menguasai hati dan pikiran manusia apabila mereka tidak memiliki iman. Banyak orang hari-hari ini yang khawatir. Khawatir bisa berbagai macam cara. Ada khawatirnya misalnya masih muda, khawatir tua. Ada yang berkeluarga, khawatir nanti tidak punya nafkah untuk proses nanti anaknya atau melahirkan dan sebagainya. Khawatir itu bisa hadir dengan berbagai macam menu yang menakutkan, yang membuat engkau harus menerima rasa khawatir itu. Tapi firman Tuhan datang hari ini sebagai hamba Tuhan. Saya menyampaikan suara kebenaran, firman yang membuat engkau merdeka dalam setiap sesi hidupmu. Jangan kamu khawatir. Kalau apabila Bapak Ibu harus khawatir secara natural karena ini dan ono, hendaklah engkau tidak berlama-lama, namun bawalah segala permohonanmu lewat doa disertai mengucap syukur. Jadi dua hal ini bisa menangkis rasa khawatirmu, yaitu doa. Waktu engkau takut, jangan cari manusia,
berdoalah. Tuhan ada dalam waktu engkau berdoa. Yang kedua, dengan mengucap syukur, kita menangkal rasa khawatir. Mengucap syukur adalah pembalikan rasa khawatir. Misalnya khawatir, takut, engkau berkata, saya mengucap syukur, saya tidak takut lagi karena Tuhan penjagaku. Jadi mengucap syukur itu akan menangkis, akan menangkal atau pembalikan rasa khawatirmu. Kalau khawatir dia akan menaruh teror, jangan-jangan begini, begono, nanti tuh ya begini, begono. Dengan kita mengucap syukur, kita berkata, aku mengucap syukur karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Aku mengucap syukur karena Tuhan tidak merancangkan hari esokku yang buruk dan bukan kecelakaan. Aku mengucap syukur karena tubuh ini bukan sarang penyakit, tubuh ini diberkati. Aku mengucap syukur karena pelayanan tidak sepi, tidak hancur, tidak ditinggalkan, tetapi Tuhan menyertai. Kekuatan mengucap syukur itu akan menangkal rasa khawatirmu. Tuhan Yesus secara eksplisit mengatakan kepada setiap kita dan murid-murid supaya mereka tidak khawatir. Itu tercatat di dalam Injil. Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-31. Satu perikop ini bicara tentang hal kekhawatiran. Setelah dengar ini, Bapak Ibu jangan khawatir lagi ya. Ketika rame-rame, tidak khawatir lagi. Ketika rame-rame, tidak khawatir lagi. Saya akan bacakan satu perikop dari bagian hal kekhawatiran ini kiranya menjadi berkat yang komplit bagi kita di hari yang baru ini. Dengan tubuh yang diberkati, kita akan masuk sebagai bukan orang yang sakit, bukan orang yang khawatir, tapi orang yang sudah mengucap syukur, sudah berkemenangan, sudah dijamah Tuhan, pasti dengar doa-doanya. Amin. Matius pasal 6 ayat 25 sampai dengan 31. Kita selesaikan deh sampai satu perikop ini ya. Matius 6 ayat 25 sampai 34 ya. Saya katakan tadi satu perikop, saya mau bacakan bagi saudara sampai satu perikop penuh. Biar saudara-saudara semuanya dapat juga berkat penuh ya. Matius 6, 25 sampai 34. Demikianlah sabda firman Tuhan Yesus, dan kenallah, karena ini bicara soal hal kekhawatiran. Setelah kita dengar, jangan lagi ya kita mau khawatir. Ada tertulis. Karena itu aku berkata kepadamu, kata Tuhan Yesus ya, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu, hidup apa? Hidup yang akan datang, itu lebih penting daripada sekedar makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Manusia khawatir itu biasanya yang mendasar ya, sandang, papan, pangan, pakaian. Ini yang mendasar. Tapi Tuhan bilang apa? Jangan khawatir. Karena Tuhan persiapkan hidupmu yang akan datang lebih penting daripada cuma sekedar engkau berpikir kefanaan. Ya. Meskipun demikian, bukan berarti Tuhan membiarkan engkau di dunia ini tanpa rahmatnya. Tidak.
Tuhan merahmati kita. Tuhan menolong kita. Banyak kisah-kisah murid-murid dalam Injil, para rasul, nabi, orang percaya yang kitab suci mencatat, kita melihat bagaimana Tuhan menolong, menyertai seperti Raja Daud. Tuhan menyertai dia sejak mudanya. Tuhan nggak tinggalkan di dalam keberadaan sebagai manusia yang tidak luput dari kesalahan. Tuhan tidak mengangkat rohnya. Tuhan tetap berbelas kasihan. Demikian pun saudara hari ini. Mungkin saudara-saudara sedang ada di posisi terendah karena kelalaian, karena kesalahan. Jangan sedih lagi ya, karena di dunia ini tidak ada seorang pun yang benar. Setiap orang pasti punya salah. Tapi puji dan syukur lewat karya Roh Kudus, firman ini datang kepada saudara, memberitahu kepada engkau. Sekalipun dosamu merah kayak kirmisi, Tuhan Yesus mau mengampuni. Sekalipun hidupmu kotor kayak kain ketumbar, Tuhan Yesus sanggup memulihkan engkau. Sekalipun engkau ada karena saat ini situasi buruk, karena kesalahan di masa lalu, aib, kehilapanmu, bertobatlah, datanglah pada Tuhan Yesus. Hidup di dunia cuma sementara, tapi ketika kita bertobat datang sama Yesus, Yesus siapkan kita hidup yang kekal. Orang benar meninggal bukan ke neraka, orang benar meninggal masuk ke surga. Dan satu jalan ke surga yaitu terimalah Tuhan Yesus, karena dialah kebenaran, kehidupan, dan jalan ke surga. Tidak ada jalan lain ke surga. Bukan karena kebaikanmu, bukan karena hartamu, bukan karena pangkatmu, hanya jalannya percaya Tuhan Yesus Kristus. Ketika rame-rame, tidak khawatir lagi. Tidak khawatir lagi. Amin. Karena hidup kita yang akan datang, hidup hidup kekal kita, itu lebih penting daripada pakaian, makanan yang kita butuhkan di kefanaan ini. Mau banyak baju, mau banyak makan, mau banyak uang, nanti one day kita tinggalkan. Tapi yang Tuhan mau kita percaya kepada Tuhan Yesus supaya engkau hidup. Sekalipun nanti tubuhmu ditanam dalam kubur ataupun dikremasi, engkau akan hidup sampai selama-lamanya. Tidak khawatir lagi ya. Jangan karena khawatir engkau melupakan bahwa engkau manusia yang kekal. Jangan karena khawatir engkau meninggalkan iman. Ayat 26 mencatat dari Matius pasal 6, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapa yang di sorga. Bukankah manusia, bukankah Anda dan saya, bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Burung saja Tuhan pelihara, bunga di padang Tuhan hiasi. Kamu dan saya ciptaan Tuhan, melebihi semua itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakun di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal, pun demikian Tuhan pelihara. Ayat 29, namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga di padang tadi itu. Wow, keren sekali. 30, jadi
Jika demikian, Tuhan mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kita, mendandani kamu, mendandani anak-anaknya? Hai, mengapa kamu kurang percaya? Hai, kamu yang kurang percaya, jangan khawatir lagi. Kalau saudara masih khawatir, saudari katakan tidak percaya. Dan Tuhan menegur engkau karena kasih, supaya kita belajar mempercayakan hidup kita. Kalau kemarin percaya, bagus. Ada masalah, khawatir. Hari ini firman itu memanggil kita semuanya. Mari mempercayakan hidupmu kepada Tuhan. Jadi sekalipun baik atau kurang baik, kita percaya dalam tangan Tuhan. Kita tidak khawatir, tapi Tuhan pasti mampukan kita melewati masa-masa yang sukar ini. Berapa umur saudara hari ini? Berapa banyak pergumulan yang kita lewatin? Kita bisa ada hari ini. Ingatlah, bukan karena kita kuat, tapi karena ada Tuhan yang menopang kita. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan mau berkata lagi, apa yang kami makan, apa yang kami minum, apa yang kami pakai. Ayat 32. Sebab semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Akan tetapi Bapa kita di surga, Tuhan bagi orang Kristen itu adalah Bapa. Bapa di surga tahu Andi. Sebut nama saudara, misalnya Nur atau Jenny atau Ruspinda atau siapa di sana, ada Chelsea. Tuhan tahu bahwa kamu memerlukan apa buat anakmu, buat pengobatanmu, buat bayar tanggung jawabmu, buat perubahan hidupmu, buat pertobatanmu, buat pemulihanmu. Tuhan tahu. Tuhan bakal lebih tahu daripada orang terdekat kita. God is omniscient. Tuhan itu maha tahu. Omni itu maha, cient itu tahu. Tuhan itu omnipresent. Tuhan itu maha hadir. Bahkan engkau berada, bahkan di tempat tergelap sekalipun engkau ada, Dia hadir untuk menerangi hidupmu. Maka itu saudara-saudara, janganlah khawatir lagi. Khawatir itu memenuhi setiap orang yang tidak mengenal Tuhan. Tapi kau mengenal Tuhan dan Tuhan mengenal kita. Bapa itu Tuhan yang baik. Dia tahu apa yang menjadi keperluan kita. Sebab itu, carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkannya kepadamu. Ayat 34. Sebab itu, janganlah kamu khawatir lagi ya. Ketika rame-rame, tidak khawatir lagi. Saya tidak khawatir akan hari esok. Karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari, cukuplah sehari. Hari esok, kita nggak boleh khawatir lagi. Karena hari esok belum tentu menjadi kepunyaan kita. Hari ini Tuhan berkati, hari esok jangan khawatir. Karena hari esok, kalau Tuhan masih kasih kita masuk hari esok, Tuhan mau pelihara kita semuanya. Semua baik, semua baik,
apa yang telah Tuhan perbuat di dalam hidupmu. Semua baik, sungguh teramat baik. Tuhan Yesus jadikan hidupmu berarti. Glory, glory to God. Semua baik, semua baik. Nanti rame-rame ucapkan semua baik. Apa yang telah Tuhan perbuat di dalam hidupmu. Semua baik, sungguh teramat baik. Tuhan Yesus jadikan hidupmu berarti. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Tuhan perbuat di dalam hidupmu. Semua baik, sungguh teramat baik. Tuhan Yesus jadikan hidup kita berarti. Tuhan Yesus jadikan hidup kita berarti. Tuhan Yesus jadikan hidup ini berarti. Semua diberkati. Doa-doa kita saya mohonkan kepada Tuhan, rahmat-Nya memberkati. Angkat tangan Bapak Ibu terkasih, katakan bersama-sama, terima kasih, terima kasih. Tuhan Yesus jadikan hidupmu berarti. Jangan khawatir lagi. Apa yang kau makan, apa yang kau minum, apa yang kau pakai, karena burung di udara Tuhan pelihara, bunga di padang Tuhan hiasi. Hidupmu dan hidupku sangat berharga. Amin. Amin. Jangan kamu khawatir, dengar ini. Jangan kamu khawatir, dengar. Bapa di surga memelihara. Dengarkan, hei. Aku tidak khawatir. Bunga di padang dia hiasi. Yeay. Aku tidak khawatir. Amin. Aku tidak khawatir. Bapa di surga memelihara.
semua mukanya sumringah. Karena senang toh. Kita tadinya khawatir, ngapain khawatir? Khawatirmu nggak bikin beres kok. Khawatirmu nggak nambah hidupmu sahastra kok. Khawatir nggak mengubah keadaan, justru memperkeruh keadaanmu. Bersukacitalah, you are not alone. Kita tidak sendiri, ada Tuhan menyertai. Yeay, yeay, yeay. Jangan kamu khawatir, dengar. Yeay. Jangan kamu khawatir. Bunga di padang dia hiasi. Amin. Aku tidak khawatir. Bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir. Aku tidak khawatir. Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir. Bapa di surga memelihara. Yeay. Amin. Terberkati semua kan, tersembuhkan semua kan, karena Tuhan sungguh nyata dan Tuhan memang sangat baik banget. Puji syukur. Siapa yang terberkati dengan renungan sabda firman Tuhan Yesus yang kita bacakan? Saya. Puji syukur, puji Tuhan. Setelah dipulihkan, jadilah saksi untuk menguatkan yang lain. Ya, setelah saudara menang dalam sesi khawatirmu hari ini, dilepaskan dari hidup yang kalah, jadilah saksi bagi penguatan orang lain yang masih khawatir. Diberkati, disehatkan, disembuhkan, diselamatkan, diampuni. Paket komplit yang Tuhan sudah kasih kepada setiap kita yang datang kepadanya dengan percaya. Mengucap syukur ya Tuhan Yesus buat firman-Mu yang sudah hadir, yang kami dengarkan. Setiap Bapak Ibu terkasih dan jiwa yang mendengar firman ini, mereka sudah dipulihkan. Puji syukur Bapak Ibu sekalian. Sekarang keserahkan mengajak kita untuk menerima berkat untuk air minum dan juga untuk minyak. Ketika air minum saudara angkat dan minyak kau angkat, saya mohonkan berkat Tuhan agar air minum ini menjadi air doa yang membawa kesembuhan di tubuh orang yang sakit. Minyak oles ini saya berdoa diberkati menjadi minyak urapan waktu engkau mengoleskan dalam nama Yesus. Urapan kesembuhan dan pengampunan dari segala dosa menjadi milik mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus. Puji syukur, puji Tuhan, angkatlah lebih tinggi. Saya berdoa memberkati setiap air minum di tangan Bapak Ibu sekalian. Saya juga memberkati minyak yang ada di tangan Bapak Ibu sekalian. Diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Air minum dan minyak sudah diberkati. Silakan saudara bisa minum
dan minyaknya oleskanlah ke tubuh orang-orang sakit, dan saudara akan menyaksikan bagaimana kebaikan Tuhan menolong proses pemulihan, baik kalau ada benjolan, baik kalau ada penyumbatan, penyempitan, baik pasca operasi. Saudara-saudara, kesaksian-kesaksian banyak yang terberkati melalui wadah pelayanan ini. Saya minum ya, jadi berkat. Yang mau ikut sama-sama, mari sama-sama kita minum. Yesus. Saya mau tanya nih, sebelum kita akan doa berkat, siapa yang dengan jujur, dengan tulus mengalami, merasakan, menerima sukacita, berkat rohani, ketenangan, kedamaian saat mengikuti live streaming ini? Saya puji Tuhan. Pastor juga ucap syukur Tuhan masih mau pakai. Bapak Ibu kalau nggak keberatan, yang sudah mengalami berkat Tuhan, tolong di subscribe ya di channel medsosnya Pastor Andi Simon. Dimanapun engkau saat ini menyaksikan, baik di TikTok, di Facebook, ataupun di YouTube, kalau terberkati sungguh-sungguh, tolong dibantu subscribe channel yang ada, di follow halamannya atau di follow akun TikToknya, dan nyalakanlah notifikasinya supaya saudara-saudara ketika Pastor live hadir doa-doa atau memposting video kesaksian, Bapak Ibu menjadi orang yang pertama mendapatkan notifikasi di handphone Bapak Ibu yang terkasih. Puji syukur, puji Tuhan. Demikian pun juga tempat di mana Pastor melayani kebaktian, pimpin doa-doa, saudara-saudara yang sudah mengfollow, meng-subscribe, mengikuti halaman Pastor Andi Simon atau akun medsos Pastor Andi Simon, saudara akan mendapatkan notifikasi untuk update di mana Pastor melayani. Siapa tahu suatu hari Pastor ada di kota saudara, dan kita tentu senang sekali kalau bisa meet up. Meski sesaat, saya mengucap syukur karena sekalipun waktu singkat meet up dengan saudara, paling tidak Tuhan kasih kesempatan meskipun sedikit saja. Angkatlah dua tangan Bapak Ibu yang sudah mendengar firman, pasti engkau mendapat penguatan. Pasti engkau tidak khawatir lagi. Pasti engkau berkemenangan. Dan sekarang masuklah di hari yang baru, terimalah berkat Tuhan. Damai di hatimu senantiasa memerintah, tubuhmu sehat, anak-anakmu sehat, orang tuamu sehat selalu. Kebajikan, kemurahan Tuhan menyertai seumur hidup kita. Perlindungannya sempurna atas tubuh, jiwa, rohmu. Darah Yesus yang kudus membungkus kita rapat dengan sempurna. Materainya kepada setiap pribadi saudara, materai Roh Kudus. Terimalah berkat ini. Dalam nama Yesus, saya materaikan pelayanan sepanjang hari ini, dari awal sampai selesai nanti, di time testimoni, semua jadi berkat. Terima dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
Amin. Siapa yang terberkati? Saya. Siapa yang disembuhkan? Saya. Siapa yang dipulihkan? Saya. Siapa yang mau datang kepada Tuhan Yesus, terima dia sebagai juru selamat? Saya. Hei, mana semua raka? Mana semua? Yeay. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, pelayanan hari ini sudah selesai. Silakan masuk di hari yang baru dengan tubuh yang diberkati, semangat, sukacita, girang-girang senantiasa. Sola fide, hiduplah oleh iman, Immanuel, Tuhan Yesus sayang kita semuanya, dan sertai sampai selama-lamanya. Kalau saudara terberkati pelayanan ini, saudara-saudara, kita nanti mau akan adakan aksi untuk membagi berkat kepada keluarga-keluarga yang kurang mampu berupa beras berkat, beras doa. Saudara yang membutuhkan di Balikpapan nanti bisa datang ambil gratis. Saudara-saudara yang mau ikut BBT, bagi-bagi tugas, silakan, senang sekali menjadi sahabat dalam pelayanan. Kita sama-sama salurkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Kira semua ini menjadi berkat amal bakti kita juga untuk mengucap syukur kepada Tuhan atas rahmat berkat yang Tuhan sudah berikan. Kalau saudara terberkati, tolong juga subscribe channel yang ada di medsos Pastor Randy Simon. Kiranya bisa menjadi berkat buat keluargamu juga yang membutuhkan. Immanuel, Tuhan Yesus sayang kita semuanya, dan mau sertai kita sampai selama-lamanya. Bless you all, bye-bye semuanya, dadah. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan.